Pemirsa, coronavirus disease 2019 atau COVID-19 terus memicu kekhawatiran banyak kalangan. Korban jiwa berjatuhan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pertanyaannya, kapan wabah virus ini akan berakhir? Untuk menjawabnya sudah bergabung dari Australia, Dr. Diki Budiman, pakar epidemiologi dari Center for Environmental and Population Health, Griffith University, Australia. Selamat pagi waktu Indonesia Barat, dokter. Selamat pagi, Mas Adi. Iya, Dokter Diki, kalau kita lihat banyak sekali analisa yang juga mengungkapkan kita banyak belajar dari SARS dan juga flu burung yang rentang waktunya waktu itu 6 bulan. Apakah juga kita bisa memprediksi bahwa COVID-19 ini juga rentang waktunya 6 bulan atau bagaimana? Jadi untuk penanganan pandemi, kita memang selalu merujuk pada kasus-kasus sebelumnya sebagai pembelajaran dan juga strategi untuk menangani pandemi yang terjadi. Namun ada satu hal yang perlu difahami bahwa tidak selalu segala hal yang terkait dengan sejarah penanganan pandemi sebelumnya bisa kita terapkan pada khususnya COVID-19 ini yang merupakan satu penyakit baru. Jadi ekspektasi kita untuk menangani COVID-19 ini tentu harapannya bisa lebih cepat, namun yang terjadi saat ini yang bisa kita lihat dari hasil riset atau temuan di beberapa epicenter terakhir, kita lihat bahwa masih banyak hal yang belum kita ketahui, sehingga tampaknya ada banyak faktor yang harus kita lakukan untuk menjamin bahwa ini bisa kita tangani bersama. Baik. Tapi kalau ditanya kapan wabah virus corona ini akan berakhir, apakah sudah ada penelitiannya, apakah sudah ada prediksinya? Sampai saat ini semua top level ahli pandemi, termasuk di center kami, belum ada yang berani memestimasi atau memproyeksi bahwa ini akan selesai dalam 2 atau 3 bulan. Tapi kalau merujuk pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah China, dia bisa menyelesaikannya dalam kurang lebih 3 bulan. Tapi itu dengan upaya yang sangat masif dari tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat. Jadi kalau kita bisa lakukan itu secara bersama, ini kuncinya di kebersamaan antara pemerintah dan semua aspek dan semua stakeholders untuk melawan penyakit ini. Peneliti juga di Amerika yang mengestimasi ini bila tidak terjadi masif, maka ini bisa berlangsung lebih dari 3 bulan atau bisa sampai 6 bulan. Baik. Dokter Diki, banyak juga yang mengatakan bahwa ketika wabah baik, oke. Kalau kita belajar dari flu burung dan juga SARS yang kemudian memakan waktu sekitar 6 bulan. Mungkin pertanyaannya adalah 6 bulan ini apakah 6 bulan di tempat, dihitung dari 6 bulan dimulai di tempat asalnya, atau 6 bulan itu dalam kurun waktu di masing-masing epicentrum? Jadi untuk SARS yang perlu difahami, SARS itu tingkat derajat keparahannya itu berbeda sekali dengan COVID-19. Jadi dua hal yang harus difahami dalam menangani satu epidemi atau pandemi, yaitu tingkat keparahan dan kedua adalah tingkat kecepatan penularan. Jadi untuk SARS, keparahannya relatif jauh lebih tinggi daripada COVID-19 sehingga lebih memudahkan untuk upaya pemerintah ataupun pihak yang menangani untuk melokalisir pasien, karena pasiennya atau penderitanya nggak bisa pergi kemana-mana karena dia akan jatuh sakit parah sampai akhirnya angka kematiannya pun jauh lebih tinggi. Tapi untuk COVID-19 ini sebagian besar atau mayoritas penderita itu berstatus mild atau ringan dan dia berpotensi untuk menyebarkan. Ini yang menjadi kendala besar dari COVID-19.
Dan yang satu lagi terkait kecepatan penyebarannya, COVID-19 ini luar biasa lebih cepat daripada SARS. Sehingga ini yang masih perlu kita cari strategi yang paling tepat untuk menangani COVID-19 ini. Tapi satu harapan, optimisme yang ditunjukkan oleh China maupun yang diperlihatkan oleh Singapura, negara tetangga kita, dengan adanya upaya tes yang masif, kemudian isolasi, kemudian karantina mandiri, dan juga kebersamaan seluruh komponen bangsa untuk melawan penyakit ini bisa dikendalikan dalam waktu yang mudah-mudahan kita bisa meniru setidaknya China dalam kurun waktu 3 bulan. Oke, kompak dan disiplin begitu ya dok ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa death rate untuk COVID-19 itu sekitar 4-5% atau 3-4%. Tetapi kemudian saat ini Indonesia kan ada yang positif 514, tetapi 48 diantaranya meninggal. Kenapa tingkat kematian di Indonesia cukup besar dibandingkan dengan kasus-kasus COVID-19? Apakah karena juga mungkin jumlah yang positifnya belum terungkap semua atau seperti apa dalam analisa Anda? Jadi harus difahami dalam setiap epidemi, terutama pada fase awal epidemi, tentu semua fase awal epidemi angka kematian akan tinggi. Kita lihat saja di China, di awal epidemi ini terjadi, angka kematiannya 17%, sangat tinggi. Tapi seiring waktu dengan masifnya pemeriksaan, testing, dan juga upaya yang dilakukan untuk social distancing dan juga yang lainnya, secara bertahap ini menurun. Jadi bila ada orang yang mengatakan bahwa angka Indonesia tinggi, ya itu memang wajar karena ini kita masih di tahap awal daripada epidemi. Artinya dengan semakin testing dan ini makin menurun. Baik, dokter, dalam sebuah epidemi apakah kemudian ada stage-nya, ada tahapan-tahapannya, dan Anda tadi bilang Indonesia tadi ini saat ini sedang ada di tahap awal. Kalau boleh tahu ada berapa tahapan dalam sebuah siklus epidemi itu? Baik, secara umum dia ada 3 tahapan. Jadi di fase awal, dalam bahasa mudahnya saja fase, dan fase melandai atau fase sudah turun. Kita dalam posisi fase awal yang mungkin saya sudah share grafik saya, kita sudah mulai pada arah puncak. Kita upayakan supaya angka-angka yang menyebabkan angka kematian tinggi ini kita akan upayakan turunkan. Tetapi bahwa kalau nanti ditemukan angka positif yang banyak, itu sebetulnya tanda dalam kasus penanganan ini relatif bagus karena kita lebih mudah mengisolasi sehingga mencegah orang-orang yang positif ini untuk menularkan. Jadi 3 tahapan ini baru kita awali atau kita alami di fase awal dari menuju puncak. Dan ini sangat awal. Baik. Dr. Diki, seberapa sulit memprediksi dan juga membaca pola dari COVID-19 ini? Tadi Anda katakan bahwa ini penyebarannya sangat cepat. Saya juga pernah berbincang dengan yang berkecimpung di dunia virus, mengatakan bahwa ini prosesnya berubah, dari virus ini berubah begitu cepat, begitu mengalami perubahan begitu cepat. Apakah ini yang mengakibatkan sulitnya kemudian COVID-19 ini ditangani di dunia? Jadi ada beberapa faktor yang memang menjadi kendala tidak hanya di Indonesia tapi secara global. Untuk kita tangani ini memang banyak kendala yang memang kita harus sedikit demi sedikit kita review kebijakan-kebijakan ini sesuai dengan temuan-temuan yang dilakukan oleh para peneliti. Ada satu hal lagi yang menjadi kendala dari penyakit ini, dia punya 5 strain yang masing-masing berbeda dan Amerika punya ke-5 strain itu.
Saya sendiri, karena saya bukan virolog, di Indonesia perlu dipastikan strain yang mana, dan strain yang paling lebih berat atau menimbulkan morbiditas dan mortalitas tinggi itu yang ada di Wuhan. Dalam penanganan pandemi, perlu kolaborasi tidak hanya di dalam tataran stakeholders di luar dunia medis, tapi di internal medis pun perlu kolaborasi antara misalnya epidemiolog dengan virolog dan laboran untuk memastikan strategi penanganan COVID di Indonesia. Baik. Dokter Diki, terakhir dan mungkin singkat saja begitu ya, banyak analisa soal penggandaan pasien positif yang terinfeksi. Ada yang bilang katanya bisa mencapai 20 hingga 60% dari total populasi. Ada yang mengatakan juga pemerintah sendiri memprediksi puncaknya akan sampai 600 sampai 700 ribu orang. Ini apakah Anda punya analisa lain, mungkin juga punya perspektif lain terkait dengan berapa kira-kira prediksi jumlah orang yang akan terinfeksi di Indonesia? Jadi begini, kalau beranjak dari teori, jadi ada yang disebut dengan angka reproduksi atau number, RO namanya. Ini penyakit menular, itu ada angka reproduksi, yaitu angka di mana penyakit itu bisa ke berapa orang dia bisa menularkan. Nah, untuk COVID-19, angka basic reproduction number-nya ini adalah di antara 2 dan 3. Artinya, dari 1 orang, dia berpotensi kemungkinan besar menularkan pada 2 atau 3 orang setidaknya minimal. Nah, dari sini saja secara sederhana, bila mengambil angka yang tingginya, artinya dari satu populasi 10 juta, 5 juta bisa kemungkinan, artinya kalau kemungkinan kan belum tentu, kemungkinan terinfeksi. Dan dari angka yang secara teori ini tentu tidak langsung serta-merta terjadi dalam satu waktu. Ini ada proses yang akan mengarah ke sana. Itu sebabnya kurva itu perlu dibuat untuk memberikan guidance atau warning pada pelaksana kebijakan bahwa kita ada di tahap yang mana. Nah, saya kira kita jangan terlalu berpolemik dalam angka yang fantastis begitu. Yang paling penting sekarang itu adalah upaya bersama. Karena kalau kita diskusi pada hal yang tidak prinsipal, nanti khawatir ini kita mumpung masih di awal puncak, jadi kita bisa upaya bersama. Baik, baik. Terima kasih Dr. Diki Budiman, pakar epidemiologi dari Center for Environmental and Population Health Griffith University Australia, telah bergabung langsung dari Australia bersama kami di Metro Pagi Prime Time.